jamaah? Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki seluruh kehidupanmu. Masya Allah. Tadi ada beberapa faktor yang menjadi catatan. Salah satunya untuk memperbaiki sholat kita harus sholat tepat waktu, memperbaiki wudhu kita, dan juga kita harus memahami bacaan sholat kita. Nah itu salah satu faktor supaya sholat kita bisa jadi lebih baik. Nah ini kadang beberapa orang ada yang belum tahu hal itu dan menganggap remeh syarat-syarat sah sholat seperti yang tadi dijelaskan sama guru-guru kita. Nah penasaran kan gimana sih contoh orang yang menganggap remeh sholat? Nah ini ada fotonya nih, yuk kita saksikan foto berikut ini, silakan. Nah ini Mas Mikdad nih, ini salah satunya nih. Nah ini Ini salah yang satunya ya. oleh Faraz Akbar nih. Enggan Ya, melawan apa hukum dia? Allah, pria ini berani melawan hukum Newton katanya. Gravitasi. Lucu ya, iya. Jadi kan miring gitu tuh jatuh-jatuh tuh kan. Agak susah juga, jadi gerakan sholatnya kurang. Ya Rabbi. Benar. Wah, Nah, ini sholatnya aduh, pakai dia helm sholat nih pakai Ustadz nih. helm, Ini ya. kayaknya lupa nih, SNI banget nih. Saking menjaga keselamatan dirinya ya. Ini jangan sampai kebalik. Nah ini, Ya waduh ini, La haula wala quwata illa billah. ini berikutnya Membahayakan sholat diri nih. tapi di jalan raya. Ini waduh, ini posisi sholat seperti ini tidak untuk ditiru ya jamaah yang ada di rumah ya. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak nih? Ini udah 3 nih. Subhanallah ada 3 gambar nih hari ini. Subhanallah, Insya Allah. waduh. Nah itu memang ada beberapa gerakan sholat. Yang pertama bukan hanya tidak khusyuk tapi membahayakan diri sendiri dan orang lain juga ya Ustadz ya. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz, memperbaiki sholat itu kan salah satunya melalui gerakan-gerakan sholat ya. Tapi masalahnya zaman sekarang banyak banget nih orang yang suka menganggap remeh sholat dan jadi yang gak khusyuk lah. Contohnya kayak gambar ya barusan. Bagaimana hukumnya seseorang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menganggap remeh sholat? Lalu apakah yang sebaiknya kita lakukan jika melihat ataupun menjadi korban orang lain yang menganggap remeh sholat seperti tadi? Misalnya kita lagi naik motor tiba-tiba ada orang atau sholatnya kayak gitu di tengah jalan kan bahaya Baik, juga, gimana baik, tuh baik. hukumnya? Mohon Subhanallah. penjelasannya guru kita. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani Hashim, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Dalam Al-Quran disebutkan tentang khusyuk itu sebenarnya beberapa kali. Tentang orang beriman yang khusyuk, kemudian ada gunung yang khusyuk. Jikalau seandainya Al-Quran diturunkan di atas gunung maka dia akan tunduk, mutasaddi', khasyi'an mutasaddi'. Dan yang pertama yang harus kita pahami, makna khusyuk itu sendiri apa sih? Khusyuk di sini artinya adalah relax. Jadi kalau mau bahasa gampangnya adalah sholat dengan khusyuk itu sholat dengan penuh rileks dalam diri kita. Jadi kalau ada orang sholat terburu-buru, gimana bisa rileks kalau melawan hukum Newton seperti tadi? Gimana mau rileks kalau sholatnya di tengah jalan? Gimana mau rileks kalau enggak dengan pakaian yang sudah preparing dari awal? Betul. Bagaimana mau rileks kalau tempatnya tidak bersih? Bagaimana mau rileks kalau sholat bersama dengan teman-teman yang jahil? Makanya tadi dikatakan bahwa bagaimana kalau kita menjadi korban dengan orang-orang yang menganggap remeh sholat itu. Sering sekali teman-teman kita dapat lingkungan-lingkungan yang mungkin memang teman kita ini hobinya jahil gitu ya. Betul. Mengganggu kita. Maka dikembalikan pada diri kita. Yang pertama pilihlah lingkungan yang baik. Artinya kenapa Rasulullah SAW meminta kita untuk sholat berjamaah di masjid laki-laki? Karena sholat berjamaah di masjid intinya mereka adalah dengan niat yang sama. Dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekumpulan niat yang sama berkumpul di satu tempat, insya Allah akan menambah kekhusyuan. Adapun kalau memang sampai di masjid dengan niat yang baik masih juga terganggu karena ada memang gangguan-gangguan yang kadangkala di luar jangkauan kita, seperti anak kecil misalnya, seperti misalnya ada kucing yang lewat atau misalnya ada binatang misalnya. Rasulullah SAW sedang sujud, lalu setelah sholat para sahabat bertanya, ya Rasulullah sampaikanlah kepada kami firman yang baru saja kau terima. Kata Nabi SAW, firman apa? Engkau tadi sujudnya lama. Kata baginda Nabi SAW, saya bukan menerima wahyu, tapi cucu saya yang naik ke atas saya waktu saya sedang sujud. Maka Nabi SAW mengembalikan pada dirinya. Kita kalau terganggu, maka usahakan diri kita yang tetap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada orang-orang yang menganggap remeh sholat, mempermainkan sholat, bisa kita mengingatkan dengan cara yang baik. Bisa kita mengingatkan dengan cara yang ma'ruf. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'a'rid 'anil jahilin.
Ambil maaf dan utarakan dengan baik dengan ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin. Dan jauhilah orang-orang yang jahil. Maaf, orang-orang yang bodoh. Kalau dalam Al-Qur'an, orang-orang yang menganggap remeh salat, orang-orang yang menganggap remeh ibadah, orang-orang yang menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala. Bro, salat yuk. Ya udah bro, duluan aja titip salam ya buat Allah. Ada yang seperti itu. Waduh. Ya udah titip salam aja buat Pak Imam. Titip salam aja buat ini. Titip salam, titip salam. Maka subhanallah, a'rid, ya hindari mereka. A'rid 'anil jahilin. Jangan sampai dengan kejahilan mereka kita pun ikut-ikutan seperti itu. Maka kembalikan pada diri kita kekhusyuan itu. Khusyuk itu artinya relax. Wallahu a'lam. Masya Allah, aduh luar biasa nih. Memang kadang waktu muda, apalagi teman-teman saya di sekolah dulu ya, kalau misalnya sholat tuh, memang karena mungkin belum paham juga ya. Kadang lagi Iya. sholat didorong-dorong, kadang kalau lagi sholat suka, wah banyak lah pokoknya. Kadang ada juga yang bawa HP, jadi membuat kita nggak husu ya, Lagi Masya Allah. ngimamin di belakang pada seriosa. Amin. Itu dia, itu sering terjadi tuh. Mudah-mudahan dengan nonton ini jadi lebih paham lagi ya mengenai syarat-syarat sah sholat. Masya Allah. Nah tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab sama guru kita Ustadz Maulana nih. Ustadz, tadi kan kita bicara mengenai cara memperbaiki sholat. Cara memperbaiki sholat. Nah, apakah kalau sholat kita sudah benar, kita sudah memperbaiki sholat kita sudah ikhtiar, Ya. katanya Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita, hidup Ya. kita jadi lebih mudah. Benar nggak sih Ustadz? Mohon Oke, penjelasannya, siap. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Mikdad yang luar biasa, Ustaz Bani Asim, Ustaz Sam, dan buat kita semua. Nah, gimana nih? Kalau aku sholat, bisa nggak aku jadi kaya? Tan 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 tan. Yang gini. Memperbaiki salat menyebabkan harta melimpah dan menghilangkan segala masalah. Ya jelas. Jangan pernah berpikiran ketika kita salat langsung berjatuhan harta. Tidak begitu maksudnya. Orang yang salat itu berarti mendekati pemilik harta, pemilik kekayaan, pemilik nikmat. Jadi kedekatan. Kalau mohon maaf tujuannya untuk harta, berarti kita lain. Bukan karena Allah, karena harta. Harusnya karena Allah. Saya ambil perumpamaan. Kalau Mikdad, aku mau bagi harta sama Mikdad, sama Ustaz Bani, Ustaz Sam. Tapi ini udah Alhamdulillah. beneran ya, main-main doang Oh, ya. main-main. Nanti aku ditagih lagi habis ini. Nah, Ustaz Sam saya kasih mobil. Alhamdulillah. Ustaz Bani saya kasih rumah. Alhamdulillah. Nah, Penonton jadi saksi. kalau Kalau aku dapat apa, Ustaz? Mikdad saya kasih anu lagi. Saya angkat jadi anak. Mau gak? Waduh, Masya Allah mau dong. Lebih bagus diangkat jadi anak. Kalau rumah kelar, mobil kelar. Kelar. Tapi jadi anak bisa dapat segala-galanya nanti. Masya Allah. Ini yang kita harapkan untuk menjadi hamba Allah. Kedekatan kita kepada Allah. Kalau sudah jadi hamba Allah, aman itu. Apalagi? Apa yang kita dapat kalau kita sholat? Kekayaan di atas harta. Mau tahu? Apa tuh Ustaz? Kekayaan di atas harta. Yakni merasa tenang, merasa tentram, merasa nyaman. Betapa banyak orang banyak hartanya, tapi tidak tenang hidupnya. Tidak aman hidupnya. Yang ini yang kita harapkan sebenarnya. Yang ini yang kita butuhkan. Yakni keamanan, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Makanya ini yang... Makanya Parohu Warihan wa Jannatun Naim. Kemudian tadi di tausiahnya Ustaz Sam tadi ada untuk ala bizikri tatmainul qulub supaya kita jadi tenang. Kan zikir yang terbaik adalah salat. Semua amal ibadah ada dalam salat. Memang ada salat untuk membuka rezeki. Salat duha. Ada kebutuhan kita terpenuhi, salat sunat tahajat. Itu untuk mengambil pilihan istikharah. Banyak, semua bahkan ada salat yang khusus memperlancar urusan, salat tahiyatul masjid, salat sunat wudu, itu luar biasa. Dan ingat, salat itu mengandung doa untuk memenuhi kebutuhan kita, dan yang paling penting ketika kita salat kita mendapatkan pertolongan Allah. Masya Allah. Iya, belum meminta sudah dikasih arahan dan sebagainya.
Luar biasa. Tadi saya suka sekali dengan analoginya tuh kalau Iya. misalnya kita sholat itu berarti tandanya kita minta ridho Allah supaya kita diangkat jadi anak atau diangkat jadi hamba lah ya maksudnya. Jadi kita Diangkat jadi hamba jadi Allah. hamba. Ya, analoginya kan tadi seperti kalau kita diangkat jadi orang tua. Nah Allah mengangkat kita jadi hamba yang diridhoi. Jadi semuanya yang Allah punya akan dikasih ke kita ya kalau Iya. misalnya kita sudah diridhoi. Kalau hamba harta hina, apalagi hamba manusia lebih hina lagi. Waduh. Jadi budak. Tapi kalau Betul, hamba alhamdulillah. Allah, mantap. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya, luar biasa sekali. Nah ini bicara soal memperbaiki sholat. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Bani nih. Ustadz, banyak nih, saya sendiri juga kadang suka kayak gini nih. Misalnya lagi sholat, terus tiba-tiba kepikiran nih, aduh tadi itu rumah udah dikunci belum ya? Misalnya saya lagi sholat di masjid nih. Atau misalnya saya lagi sholat, lupa nih tadi saya udah matiin kompor atau belum ya. Nah ini sering banget nih terjadi nih buat saya pribadi juga ya. Nah sekarang saya mau tanya sama Ustadz, gimana sih caranya supaya kita nih sholat tapi kita khusyuk gitu. Kita benar-benar mengharap ridhonya Allah gitu, itu gimana caranya Ustadz, mohon penjelasannya, silakan. Masya Allah, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyibli dalam kitab Al-Marjan fi Ahkamil Jan, itu ternyata cerita ke kita Ustaz. Ustaz Syam, Ustaz, Ustaz Maulana juga Mas Mikdad. Iya, gimana tuh, Katanya Ustaz? setan itu ternyata itu punya tugas masing-masing. Jadi ada job desk-nya masing-masing. Waduh, Beda-beda itu. Di tempat wudhu itu ada khusus setannya, namanya walhan. Lagi sholat, ada setan khusus yang mengganggu kita sholat, namanya khonzab. Jadi tempat wudhu, yang tadi ngoda kita di tempat wudhu, dia nggak ikut ke tempat kita sholat, beda itu. oh beda lagi Ada tugasnya job ya. desk-nya masing-masing Waduh ternyata. luar Waduh. biasa ini setan juga ya. Dahsyat ya. Nah, luar biasanya setan ya, khonzab nih yang ganggu kita sholat ini, itu betul ya. Kadang-kadang sholat itu dibikin kita itu mengingat sesuatu yang mestinya dilupain, justru kita dibikin melupakan sesuatu yang mestinya kita ingat. Sebelum sholat nyari kunci, wah ketemu, di mana ini kunci? Dan ntar aja lah nyarinya, sholatnya dulu. Allahu Akbar, datang khonzab. Bro, di jaket. Ya Allah, iya benar. Nah, kerjaan siapa tuh? Khonzab. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Dulu pernah ada sahabat namanya Utsman Ibnul As Ats-Tsaqafi, dalam riwayat Imam Muslim, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sering banget terganggu sholat saya ini nggak khusyuk, kadang bacanya nggak kelar, kadang lupa rakaat, kadang dan seterusnya. Kata Rasulullah, dzaka syaitan yuqalu lahu khonzab. Itu kerjaan setan namanya khonzab. Bagaimana ya Rasul cara menghilangkan gangguan itu? Kalau lagi sholat kamu merasa terganggu dengan gangguan setan khonzab itu, maka bacalah kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan saja. Summal yatful salasan ala yasari. Kemudian meludah 3 kali ke kiri. Tapi ini berlaku buat orang yang sholatnya Ustaz, sendirian. Ustadz Maulana takut Atau diludahin imam. Ustadz Bani. Nah, ini Tidak, berjamaah tapi- nggak berlaku. Kalau lagi berjamaah kita, ya khonzab ini kerjaannya. Auzubillahi. Bukan setan yang kabur, di samping kita yang kabur. Mana kabur sini? Wah. Aduh Ustadz Maulana. Jadi ketika kita sedang sholat, maka terganggu oleh bisikan-bisikan syaitan bernama khonzab, maka kita membaca ta'awudz lalu meludah ke samping kiri. Bagi yang sholatnya sendiri. Kalau sholat sedang berjamaah di saf, maka cukup membaca ta'awudz pelan saja dalam hati tanpa harus meludah. Nah, bagaimana supaya tidak datang gangguan khonzab ini? Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Maulana. Rentetannya itu kita lakukan. Pertama, siap-siap sebelum masuk waktu sholat. Kata para ulama kita, di antara penghormatan kita terhadap sholat itu adalah siapkan diri sebelum masuk waktu sholat. Kita tahu jam berapa nih sholat? Oh jam 12:05 misalnya zuhur. Maka sebelum itu kita sudah menyiapkan diri. Kalau sudah siap sebelum itu, tadi jadi rileks kita, nggak terburu-buru. Masya Allah. Tidak terganggu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah luar biasa. Ini saya baru tahu ternyata setan juga punya job desk-nya ya. Jadi ada tugasnya, dia juga bagi tugas ya. Makanya kita imannya juga harus diperkuat lagi ya jamaah, luar biasa. Nah sekarang Mas, saya masih banyak sebenarnya pertanyaan. Tapi ini saya pengen banget nanya nih sama Ustadz Syam nih. Ustadz, kita bicara soal memperbaiki sholat. Ada beberapa orang yang memang sudah ikhtiar semaksimal mungkin supaya sholatnya jadi khusyuk, jadi lebih baik. Tapi mohon maaf, mungkin ada beberapa orang ini yang sholatnya udah khusyuk, udah diperbaiki, tapi dia belum meninggalkan maksiat. Dia masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Nah ini gimana nih hukumnya? Apakah sholatnya tetap diterima atau pahala sholatnya hilang karena dia bermaksiat? Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani Hashim, Mas Mikdad. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, ingkar. Maka subhanallah, tapi ternyata pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang melaksanakan salat, mendirikan salat, akan tetapi masih bermaksiat di luar salat tersebut. Jangankan di luar salat, di dalam salat pun masih ada orang yang bermaksiat. Salat itu kan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di dalam salat kita masih mengingat yang lain loh. Di dalam sholat pun kita masih mikirin yang lain. Itulah kenapa ulama kita mengingatkan bahwasanya setelah sholat apa yang pertama kita baca? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa orang mohon ampun? Udah sholat kok bukan baca alhamdulillah, udah sholat kok bukan baca yang lain, tapi bacanya astaghfirullahaladzim. Kenapa? Karena seakan-akan dia minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku. Jangankan di luar sholat aku bermaksiat, di dalam sholat pun aku masih nggak ingat sama kamu. Jangankan di luar sholat aku ingat kamu, dalam sholat pun aku masih belum mengingatmu ya Allah. Maka subhanallah, sholat itu sejatinya kata Al-Quran kalau didirikan dengan benar maka tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah si pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana cara kita memulainya? Mulailah dengan sholatnya, jangan sholat di tengah jalan. Kenapa sholat di tengah jalan itu? Sholat di tengah jalan itu fahsya. Kenapa fahsya? Karena mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Sholat dengan pakaian yang tidak baik itu juga fahsya. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Sholat belum bersih-bersih, masih bau badan, itu juga mengganggu orang lain. Maka itu udah berbuat fahsya, maka itu udah berbuat mungkar. Maka subhanallah, perbaiki sholat kita. Kalau masih ada orang yang sholatnya rajin, tapi gibahnya juga luar biasa meningkat gitu ya. Kalau ada orang yang sholatnya rajin, tapi fitnahnya, adu dombanya juga masih jalan. Ada orang sholatnya rajin, tapi Masya Allah masih minum khamr saja. Maka insya Allah, mudah-mudahan kalau dia sudah mengikuti rukun sholat, kalau sudah dia mengikuti syarat sah sholatnya secara fikih. Sah sholatnya secara fikih, tapi urusan diterima nggak diterima, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha mengikuti secara syariat bagaimana sholat itu. Tapi urusan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau sia-sia, itu kita nggak pernah tahu. Yang jelas buat teman-teman yang masih bermaksiat, yang masih melakukan kesalahan, kita tidak pernah lepas daripada kesalahan. Jangan ninggalin sholat. Jangan ninggalin sholat. Nggak peduli misalnya ada teman-teman, Ustaz saya masih nggak bisa ninggalin minuman keras. Ya udah, yang penting la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekati salat dalam keadaan mabuk. Ya udah, kalau begitu mabuknya kapan? Tapi ini seperti orang-orang jahiliyah pada dahulu kala. Tapi enggak apa-apa, bagi orang-orang yang mau mencoba salat, cobalah salat. Ustaz saya belum bisa sempurna salatnya, belum istiqamah. Coba salat, perbaiki salatmu. Insya Allah dengan engkau bersungguh-sungguh salat, dengan kita bersungguh-sungguh mendekati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencegah perbuatan keji dan mungkar daripada diri kita. Insya Allah. Wallahu alam. Masya Allah, luar biasa. Karena ada juga orang-orang yang mengatakan saya terlanjur pendosa nggak usah sholat. Jangan begitu. Itu malah tetap lebih parah sholat. lagi ya. Iya. Jadi untuk jamaah yang punya keluarga, misalnya kita tahu dia masih bermaksiat, tapi kalau misalnya dia ada keinginan untuk sholat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Insya dia ya. Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Syam. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini semakin seru. Banyak sekali pertanyaan jamaah yang masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu Indah. Dan insya Allah nanti setelah yang satu ini kita akan jawab kembali pertanyaan dari jamaah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.